Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji bagi Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga Anda dan saya masih diberi kesempatan untuk bersua kembali dalam acara yang sangat istimewa ini dan tetap bersama dengan saya di dalam channel YouTube hari ini. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya kembali hadir untuk berbagi ilmu hukum dengan saudara-saudara. Kali ini saya akan membawakan materi pengantar bermaaf. Kali ini saya akan membawakan materi dengan judul pengertian hukum acara perdata dan sumber-sumber hukum acara perdata. Pemirsa yang budiman, sebelum saya masuk pada pengertian hukum acara perdata dan sumber-sumber dari hukum acara perdata itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan pembagian hukum secara umum atau garis besar. Secara umum, baik itu hukum perdata maupun hukum publik, hukum itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama hukum material dan yang kedua hukum formil. Sekarang saya mulai dulu pada pengertian hukum material. Menurut Profesor Dr. Sudirman Kusuma dalam buku beliau Hukum Acara Perdata Indonesia, beliau menyatakan bahwa hukum materi adalah pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam pergaulan masyarakat. Ini pendapat beliau tentang hukum perdata atau hukum material. Ya. Ketentuan yang berupa yang bunyi seperti ini: barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum dan seterusnya, maupun ketentuan yang berbunyi siapa bermasalahnya menimbulkan kerugian terhadap orang lain, dia diwajibkan mengganti kerugian terhadap orang lain tersebut. Ketentuan-ketentuan ini adalah salah satu contoh dari substansi dari hukum perdata material. Contoh yang menjadikan pedoman kita untuk berbuat atau tidak berbuat di dalam kehidupan masyarakat. Contoh, pemirsa yang budiman, hukum material sebagaimana hukum pada umum juga memiliki ciri dan sifat. Ciri-cirinya ada dua juga, seperti yang saya sudah sampaikan pada pembagian materi yang sebelumnya. Maka ciri-ciri hukum itu ada dua. Yang pertama, hukum itu berisi larangan dan atau perintah. Yang kedua,
halangan dan atau terindikasi itu haruslah dilaksanakan dari kedua ciri maka mereka dua sifat sifat yang ada yang mengatur sifat yang maksud dari hubungan ini kita bisa mengkaji siapakah menjalani bersifat yang maksimal ciri-ciri pasti berita dan aturan itu harus pertanyaan simpel siapa yang harus siapa yang melaksanakan. Saya ingin berbagi diskusi bahwa hukum itu hadir ya. Jadi penyebab hukum itu hadir adalah karena adanya konflik antara manusia, konflik antara manusia, konflik antara hukum sehingga material hukum yang kata lain kalau tertarik lebih jauh lagi kebutuhan hukum itu lahir adalah untuk memberikan keteraturan tim. Nah kalau dari uraian ini maka dan jawaban sudah siapakah yang harus menjalankan atau mematuhi hukum, tidak lain dan tidak bukan adalah semua komponen baik di dalam individu kita sebagai individu maupun kita sebagai masyarakat atau semua subjek hukum harus mendapatkan atau mengerti. Jadi harus ini bukan hanya tugasnya seorang sarjana hukum atau bukan tugasnya hakim saja, polisi maupun jaksa, tetapi semua lapisan masyarakat punya kewajiban untuk menjalankan hukum, termasuk tadi menaatinya kepada hukum. Pemirsa yang budiman, hukum material khususnya hukum material perdata itu berisi hak-hak dan kewajiban keperdataan yang timbul dari hubungan keperdataan antara subjek hukum yang satu dan subjek hukum yang lahirlah kewajiban kepada hubungan ini bisa melahirkan pergantian. Nah di dalam hubungan keperdataan itu yang melahirkan hak dan kewajiban itu terdapat dua kemungkinan. Kalau kita bicara masalah pelaksanaan, kita sudah tanyakan siapa yang memberikan atau melaksanakan hukum. Kalau kita masuk ke ranah hukum materi perdata, materi perdata itu isinya adalah hak-hak keperdataan dan kewajiban. Di dalam kehidupan kita, pelaksanaan atau mematuhi hak dan kewajiban keperdataan yang timbul dari hubungan keperdataan antara pihak itu terjadi dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hak dan kewajiban keperdataan itu dilaksanakan secara sukarela. Kalau sukarela maka ketika terjadi hubungan jual beli, si penjual dan sukarela akan menyerahkan barangnya ya, tanpa paksaan. Si pembeli juga akan menyerahkan hasil pembayaran sesuai yang ditentukan tanpa paksaan. Ini sukarela. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidaklah demikian. Terkadang bahkan ini yang paling banyak.
orang atau subjek hukum yang melakukan hubungan perdata itu terkadang tidak menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, orang lain yang menjadi lawan janda itu tidak terpenuhi hak keperdataannya atau hak keperdataan tidak dapat dinikmati oleh orang tersebut, dan tidak dapat dinikmati. Jadi ada salah satu pihak yang haknya tidak dapat diperoleh karena lawan janjinya itu kontestasi, tidak mau memenuhi isi perjanjian, dia katakan tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hukum materi perdata. Padahal di dalam hukum materi perdata secara jelas dinyatakan di dalam pasal 1338, ya ambil aja ujungnya titik berlaku sebagai undang-undang. Jadi perjanjian yang dibuat oleh siapa saja selama itu memenuhi syarat keabsahan di mata hukum, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Arti berlaku sebagai undang-undang berarti bahwa semua pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu haruslah menjalankan isi perjanjian. Jadi menjalankan isi perjanjian itu sebanding dengan menjalankan hukum perdata materi, karena ini perintah dari hukum materi perdata kita yang tertuang di dalam pasal 1338 KUH. Tetapi di dalam kenyataan kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, terkadang ada lawan janji yang tidak mau menjalankan, sehingga terganggulah pelaksanaan dari hukum perdata materi terganggu, tidak seimbang. Jadi hukum materi perdata itu seakan-akan jatuh sendiri, dijatuhkan. Nah, dalam keadaan seperti inilah maka lahirlah yang namanya hukum formil perdata, atau yang biasa kita kenal dalam perkuliahan kita adalah hukum acara perdata. Jadi hukum formil perdata atau hukum acara perdata itu lahir untuk menegakkan atau mempertahankan substansi dari hukum materi perdata. Dari uraian ini kita sudah bisa membuat kesimpulan tentang pengertian dari hukum formil perdata atau hukum acara perdata. Tanpa tersebut pun pemirsa Budiman pasti sudah bisa membuat sendiri pengertian. Tapi tak mengapa, saya akan berikan pengertian yang lebih simpel dari uraian. Dari uraian tadi yang saya sampaikan itu, kita bisa menarik pengertian secara sederhana bahwa hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan atau serangkaian ketentuan yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum materi perdata. Mempertahankan berarti membuat hukum materi perdata itu berlaku sebagaimana yang telah terdapat dalam hukum materi perdata, yang tidak disangka berlaku. Dari pengertian ini, ya, maka lahirlah sebab mengapa hukum acara perdata itu lahir. Sebelum saya menerangkan ini, saya kasih ilustrasi dulu. Ya, ini ilustrasi aja ya. Si A meminjam uang kepada si B. Jadi si A meminjam uang kepada si B. Si A ini peminjamnya, orang yang meminjam. Dia dalam hukum kita punya istilah debitur, orang yang meminjam.
orang meminjam atau debitur orang yang memiliki kewajiban. Sedangkan si B adalah orang yang meminjamkan, yaitu kreditur, yaitu orang yang memiliki A. Ingat, A meminjam kepada si B. A sebagai orang yang meminjam, dia tidak mau membayar kepada si B, tidak mau membayar dengan segala macam alasan. Si B kemudian karena sudah geram, ini sudah di atas, ya, amarahnya sudah di atas umur-umurnya, merah mukanya, sudah berkali-kali menakit dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, tapi malah tidak mendapatkan hasil. Yang terjadi kemudian, lawan janjinya si A yang merupakan orang yang pinjam uangnya malah marah balik, marahnya lebih tinggi lagi, ya, lebih pembelaan. Kan karena terjadi seperti itu, si orang yang meminjamkan terkadang dimarahi kalau yang meminjam, kalau dia menagih. Ini aneh manusia kita. Itu terjadi, itu fakta. Nah, kalau itu terjadi, kemungkinan besar si B tadi yang merupakan orang yang punya hak, si B yang meminjam perempuan, dia bisa marah. Kalau sudah di luar batas kewajaran dia menagih, dia bisa hanya menagih haknya kepada si A dengan cara-cara yang tidak digunakan oleh hukum, seperti dia menggunakan paksaan. Kalau menggunakan pasangan diri sendiri tidak mampu, maka dia panggil orang lain. Dia panggil preman, dia panggil algojo, ya, tukang pukul lebih kuat untuk menekan atau mengintimidasi lawan janjinya supaya lawan janjinya mau menjalankan kewajibannya, dan si B tadi itu mendapatkan haknya. Ini namanya Eigenrechten, tindakan mengatur sendiri. Nah, kalau sudah begini, ini ilustrasi. Jadi sebab lahirnya acara perdata itu adalah karena hak-hak yang terdapat di dalam hukum materi perdata itu tidak dijalankan oleh salah satu pihak yang melakukan hubungan keperdataan dengan pihak lain. Jadi ini ada hak yang dilanggar, ada satu sisi ada yang dilanggar, sisi lain ada kewajiban yang tidak mau dilaksanakan, ditunaikan, sehingga lahirlah hukum acara perdata. Lahirlah namanya dalam hukum acara perdata upaya mengajukan tuntutan. Pengajuan tuntutan hak ini itu melalui ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam hukum acara perdata. Ini sebabnya mengapa hukum acara perdata itu lain, karena ada hak yang dilanggar, sisi lain ada kewajiban tidak ditunaikan. Yang lain, kalau tidak dilahirkan maka terjadi Eigenrechten. Kalau tidak ada Eigenrechten, ya, kemungkinan lagi orang yang dilanggar haknya itu atau pihak yang dilanggar haknya itu tidak akan memperoleh perlindungan. Sehingga dari uraian ini selain lagi tujuan dari adanya hukum acara perdata itu yang pertama adalah tujuannya dia lahir yang pertama untuk mencegah Eigenrechten. Silakan nanti tulisannya nanti akan ada di sini di bawah ini tulisannya Eigenrechten, ya, Eigenrechten atau tindakan menghakim sendiri. Tujuan yang lebih jauh lagi untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang dilanggar haknya. Jadi kurang lebih ada dua tujuan, bisa tiga yang maksudkan untuk mempertahankan eksistensi dari hukum materi perdata. Jadi boleh tiga, ya. Itu pertama seperti yang pengertiannya, ya, pengertian hukum acara perdata. Tadi saya sudah ulas bahwa hukum acara perdata adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum materi perdata. Sehingga ini menjadi tujuan juga.
Ya, tujuan dayanya hukum acara perdata adalah untuk menegakkan atau mempertahankan eksistensi dari hukum materi. Yang kedua, untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dilanggar haknya, pihak-pihak yang dilanggar haknya, dan untuk memaksa pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajiban yang sudah ditentukan di dalam hukum materi. Dan yang ketiga, untuk mencegah rafting. Bayangkan kalau untuk acara perdata tidak ada, orang tidak tahu mau kemana, tidak ada cara-cara pengajuan gugatan dan tidak ada kebolehan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pihak yang dilanggar haknya bingung, ya, kosong pikirannya, tidak tahu mau kemana ini. Lawan janji sudah dia bujuk sedemikian rupa, ya, dibujuk, tapi malah yang dia seharusnya memberikan haknya itu malah marah-marah, balik melawan. Ini bisa terjadi pertengkaran yang tidak dibatasi. Dan ini bisa merugikan pihak yang memiliki hak, ya, sehingga lahirlah hukum acara perdata. Demikianlah tadi pengertian hukum acara perdata. Sekarang saya masuk pada sumber-sumber hukum acara perdata. Oke, bicara masalah sumber, berarti kita bicara tentang tempat di mana kita menemukan hukum acara perdata. Yang kategori di manakah kita dapat menemukan ketentuan tentang substansi dari hukum acara perdata, termasuk menunjukkan sampai selesai, ya kan? Termasuk wewenang hakim dan sebagainya. Sumber hukum acara perdata itu, ya, kalau dahulu itu ada RV yang rendah berlaku, ya. Jadi itu berlaku itu untuk acara perdata yang berlaku untuk orang Eropa. Sekarang RV tidak lagi berlaku. Sekarang ini RBG dan AIR, ya, RBG dan AIR. Jadi sumber utama dari hukum acara perdata itu adalah RBG dan AIR plus, ya, peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata di segala bidang, ya. Ada peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Agung dan semua yang terkait dengan hukum acara perdata. Jadi undang-undang kehakiman masuk sumber hukum acara perdata, undang-undang Mahkamah Agung masuk hukum sumber dari hukum acara perdata. Itu adalah sumber dari hukum acara. Masuk SEMA juga. SEMA itu masuk dalam sumber hukum acara perdata. Doktrin pun masuk dalam sumber hukum acara perdata. Tetapi doktrin bukanlah hukum. Dia menjadi hukum, kata Protikno, kata Prof. Sri Peneliti Kusumo di dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia. Doktrin itu adalah sumber hukum, tapi bukan hukum. Dia menjadi hukum setelah hakim mengambil doktrin itu menjadi salah satu pertimbangan dalam putusan, jadi menjadi hukum. Oke, kalau sudah oke, maka berbagi ilmu dengan saudara pemirsa cukup sampai sekian untuk kali ini. Semoga para pemirsa tidak lupa untuk subscribe agar channel ini terus ada dan tetap ada untuk Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.